Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dosen saya sampaikan dari materi 8 sampai materi 12. Materi ke-8. Pesan Madinah bagian 2. Dalam pembaruan, spirit pembaruan negerimu dapat melalui beberapa kajian surat. Di antaranya, yang pertama, kajian surat Asy-Syamsi, paduan pembuatan keputusan. Yang kedua, kajian surat Al-Duha, peningkatan power of leadership. Yang ketiga, kajian surat Al-Insyirah, kajian quality improvement. Yang keempat, kajian surat An-Naba, pemberitahu tentang proses pembaruan. Dan yang kelima, kajian surat Al-Mudaththir, etika dan target pembaruan. Penjabaran sedikit mengenai satu spirit pembaruan. Pertama, kajian surat Asy-Syamsi, yaitu dengan modal ketakwaan. Karena Allah menurunkan taufik bagi orang beriman dan kehinaan bagi orang yang kafir. Karena kefasikan. Jika kalian menjadi manusia yang bertakwa, maka akan diberi input atau baik buruk. Yang selanjutnya, manusia memilihnya dengan segala risikonya atau jiwa mulhimah. Kerja adalah rahmat, amanah, aktualisasi, panggilan, ibadah, seni, dan kehormatan pelayanan. Dan 9, atas kerja profesional tersebut dapat disebut bentuk tamirul bilad dan menjadi semangat nasionalisme. Materi ke-9. Kepemimpinan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu arti kepemimpinan, model kepemimpinan Mekah, model kepemimpinan Madinah. Dalam pembahasan pertama, arti leadership artinya itu kepemimpinan atau imam yang diakui umat dan dikenal melalui dakwah dan kiprahnya di tengah umat, sehingga lebih dikenal sebagai pemimpin umat atau imam. Adapun peranan pemimpin dalam kelompok. Secara umum, pemimpin dalam kelompok adalah bertanggung jawab atas pergerakan aktivitas dan motivasi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membahas tentang teori kepemimpinan, yaitu ada fragment teori, leader road teori, trait teori. Yang ketiga yaitu model kepemimpinan. Contohnya seperti pemimpin transformasional dengan motivasi bawahan untuk bekerja demi tercapai jajaran organisasi dan memuaskan kebutuhan mereka pada tingkat lebih tinggi. Materi ke-10, internalisasi tauhid dalam Pancasila. Berdasarkan proses internalisasi tauhid dalam Pancasila adalah suatu proses keyakinan, sikap dan nilai terhadap diri seorang yang berpengaruh pada sila-sila dan keterkaitan hubungan antara Piagam Madinah dan Pancasila memiliki dasar esensi yang merasuk pada kesepakatan bersama yang dibangun atas keadilan dan peradaban masyarakat. Dan dengan adanya Al-Quran bisa mengubah sistem nilai dan modal karakter bangsa Indonesia. Dijelaskan bahwa sistem nilai ini ada 2 bagian, yaitu nilai moral dan sosial. Nilai moral ajaran Mekah masuk ke dalam Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sosial termasuk ke dalam di Madinah yang masuk ke dalam Pancasila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah kesimpulan mengapa tauhid bisa berhubungan dengan Pancasila. Materi ke-11 yaitu energi istiroj. Yang pertama, mengenal secara kebahasaan. Istiroj berarti mengulur. Dan yang kedua, bahaya dari istiroj. Ada beberapa akibat dari bahaya istiroj, yaitu jika kita tidak segera melakukan perbaikan diri dengan menjauhi mindset materialisme dari dalam diri kita, sehingga kita terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini. Akhirnya istiroj dari Allah, karena kelalaian kita sendiri ujung-ujungnya adalah musibah dan kerugian di akhirat kelak yang berhubungan dengan ruang lingkup kepemimpinan, yaitu kita sebagai manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin. Kesimpulannya, kita sebagai pemimpin bangsa harus bisa menjadi umat yang menjauhi dari kenikmatan atau maksiat. Caranya adalah taubat dan rutin beribadah ataupun beramal. Materi ke-12 yaitu energi pembaruan untuk membangun moralitas bangsa. Pertama, gerakan pembaruan bangsa. Abdullah bin Tasawuf itu adalah kesempurnaan dalam Islam, kesempurnaan dalam iman, dalam ihsan, dan dalam amal. Tasawuf juga suatu bagian yang jauh dari masalah Nabi Muhammad SAW, akhlakul karimah. Contoh pembaruan di negara muslim. Gerakan akhlak sebelum abad 21. Sebagaimana dijelaskan dalam Surya Negara atau 2011, gerakan tasawuf di beberapa kawasan sebagai berikut. Di Sundan, Muhammad Ahmad 1255 sampai 1261 Hijriah atau 1840 sampai 1845 Hijriah. Berjuang membebaskan rakyat dan negara sudah dari penindasan penjajahan Inggris. Kedua, di Libya, Muhammad Ali As-Sanusi melawan imperialis Prancis. Ketiga, di Somalia, Muhammad Abdul Hasan dikenal sebagai mata anak panah gerakan pengusiran Inggris. Di Irak dipimpin oleh Khalid Baghdadi. Ajarannya dikembangkan oleh Syekh Ahmad Shirindi di India dalam melawan Islam liberal dan Sultan Akbar. Di Rusia, gerakan Sufi masa abadi di bawah Bahá'u'lláh di Voilski. Ajaran Sufi ini di Voilski bersifat non-violent atau tanpa kekerasan, namun dituduh gila dan dibuang. Cina, moral pemimpin Yakub mengadakan gerakan pemimpin ajaran Islam. Selanjutnya mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Majhu, diturunkan 5 kali. Kemudian dilanjutkan. Beberapa tanda kehancuran bangsa. Yang pertama, meningkatkan kekerasan. Yang kedua, ketidakjujuran. Yang ketiga, penurunan atas kerja. Yang keempat, rusaknya moral bangsa. Yang kelima, meningkatnya kebencian dan kecurangan. Keenam, menurunnya rasa tanggung jawab. Sekian yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.